Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona. Seluruh dunia, khususnya kita bangsa Indonesia, saat ini sedang bersama-sama berjuang menghadapi pandemi COVID-19. Bagaimana tidak, virus yang pada awalnya hanya melanda Tiongkok di akhir tahun 2019, akhirnya perdana terkonfirmasi masuk ke Indonesia pada 2 Maret 2020. Hingga pada saat video ini dibuat, sudah tersebar sampai ke lingkungan terdekat kita. Hingga hari ini, sudah lebih dari 2 juta kasus terkonfirmasi positif COVID-19, hingga puluhan ribu korban jiwa meninggal dunia akibat positif COVID-19. Hal ini tentunya sangat berdampak bagi kehidupan bangsa dan negara kita. Tak hanya masalah kesehatan, COVID-19 juga sangat berdampak terhadap perekonomian. Pusat-pusat perbelanjaan yang sebelumnya ramai, saat ini sepi. Pasar-pasar yang dulu sesak saat ini beristirahat sejenak. Hal ini tentu saja sangat dikeluhkan para pelaku ekonomi, terutama oleh masyarakat kecil melalui UMKM, di mana pendapatan mereka banyak yang turun hingga 50%, bahkan hingga ada yang harus gulung tikar. Sedangkan mereka pun juga membutuhkan pendapatan, karena mereka juga memiliki keluarga yang harus dihidupi, serta anak-anak yang harus diberi pendidikan yang layak. Dengan kondisi perekonomian Indonesia yang demikian, pemerintah tidak tinggal diam. Bagi pemerintah, penanganan masalah kesehatan tidak harus mengorbankan sisi perekonomian. Akhirnya, pemerintah mengupayakan berbagai macam cara untuk mendorong perekonomian Indonesia. Contohnya melalui peluncuran paket kebijakan pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Berbagai kebijakan subsidi, bantuan, dan keringanan telah diluncurkan pemerintah untuk menyelamatkan UMKM yang terdampak oleh COVID-19. Dengan harapan, roda perekonomian terutama di sektor menengah ke bawah dapat terus berputar meskipun berada di tengah pandemi COVID-19. Dengan ini, tentu harapan kita adalah Indonesia dapat kembali bangkit dan jalan ke arah yang seharusnya. Indonesia diprediksi dapat menjadi negara dengan perekonomian terkuat keempat di dunia, dikarenakan pada tahun itu, Indonesia diprediksi memiliki bonus demografi, di mana jumlah usia produktif lebih banyak dari jumlah usia yang kurang produktif. Tentu saja hal ini merupakan kondisi yang sangat ideal bagi Indonesia, di mana kelak kita atau bahkan anak cucu kita bisa merasakan Indonesia yang maju, di mana pembangunan dapat terus berjalan, sehingga seluruh fasilitas yang kita nikmati di kota besar menjadi dapat dinikmati oleh saudara kita yang berada di ujung Indonesia, serta kelak tidak lagi sulit untuk mencari pekerjaan karena lapangan pekerjaan yang sangat luas. Lalu, apakah pelajaran yang bisa kita dapat dari pandemi ini? Sebagai bangsa Indonesia yang mencintai NKRI, kita harus bergotong royong untuk bangkit. Karena COVID-19 ini tidak akan bisa selesai jika hanya pemerintah saja yang bergerak, ataupun kita saja yang bergerak. Kita harus bahu-membahu, saling tolong-menolong, dan mengikuti anjuran pemerintah untuk menaati protokol kesehatan dan mendorong vaksinasi nasional. Hal ini merupakan wujud nyata bela negara kita, karena kita mencintai tanah air kita.